Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat di kelas 8. Sampai ketemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Pagi hari ini bab kita adalah menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita selanjutnya adalah tentang husnudzon. Yang pertama husnudzon, nanti yang kedua adalah amal soleh. Husnudzon artinya berbaik sangka, atau biasa disebut juga dengan positive thinking. Jadi kalau kita berbaik sangka pada diri sendiri, pada orang lain, terutama pada Allah, itulah yang disebut dengan husnudzon. Lawan kata dari husnudzon adalah suudzon, yaitu berburuk sangka, jadi negative thinking. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan tentang husnudzon, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang suka berburuk sangka pada orang lain atau menggunjing, mencari-cari kesalahan orang lain, itu sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Pasti semuanya merasa jijik sama sekali dan bahkan tidak mau melihat orang mati saja nggak mau, apalagi memakan dagingnya. Jadi kita dilarang untuk menggunjing, mencari-cari kesalahan temannya atau ghibah, itu dilarang. Macam-macam dari husnudzon ada 3. Yang pertama husnudzon kepada Allah, yang kedua husnudzon kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah husnudzon kepada orang lain. Slide ini kita akan membahas tentang pengertian masing-masing dari macam-macam husnudzon tadi. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Apa itu husnudzon kepada Allah? Yaitu menerima semua pemberian Allah tanpa mengeluh. Jadi misalkan kita punya sesuatu dalam diri kita, kita harus bersyukur. Misalkan saya hidungnya pesek, kulitnya hitam. Nah, ini kan kita dilarang mengeluh. Tapi bagaimana cara kita agar yang diberikan Allah ini menjadi sesuatu yang istimewa? Kemudian yang kedua husnudzon kepada diri sendiri, artinya menerima keadaan diri dengan ikhlas. Jadi yang diberikan Allah tadi itu harus kita terima dengan lapang dada, bersyukur. Dan yang ketiga adalah husnudzon kepada orang lain, yaitu berpikir positif terhadap orang lain.
jangan berpikiran buruk terhadap temannya, apalagi terhadap orang tuanya, karena orang tua ini adalah jembatan kalian untuk mendapatkan ridhonya Allah. Manfaat dari husnudzon ada 3. Yang pertama adalah kebahagiaan hidup. Dengan selalu berpikir positif, kita akan membuat diri kita bahagia. Kita akan selalu tersenyum, apalagi di saat corona seperti ini akan menguatkan imunitas kita, terhindarkan dari penyakit. Yang kedua adalah bersyukur. Selalu ikhlas menerima pemberian dari Allah akan meningkatkan keimanan kita pada Allah. Berpikir positif, selalu di hati kita tenang, ya. Berbaik sangka pada Allah. Kemudian yang ketiga adalah menjalin persaudaraan. Positive thinking kepada orang lain, apalagi teman, keluarga, ini akan menjalin ukhuwah silaturahmi kita kepada mereka dengan sangat baik, terhadap tetangga, terhadap saudara, terhadap teman, ya. Dengan berpikir positif itu akan menjadikan diri kita energi yang positif pula. Kita akan selalu tersenyum, selalu bahagia. Kerugian dari suudzon, yaitu lawan kata dari husnudzon atau berburuk sangka. Suudzon ini adalah yang pertama, merugikan diri. Kenapa kok bisa merugikan diri? Kita akan lupa membenahi diri kita, berinovasi, meningkatkan iman kita. Karena apa? Kita suka mencari kesalahan kita, ketidaksempurnaan kita, mencari kesalahan orang lain, apalagi mencari kesalahannya Allah. Kenapa ya Allah, saya kok diciptakan seperti ini? Nah, itu merugikan diri sendiri. Jadi energi negatif itu akan ada pada diri kita. Yang kedua, kita mempunyai sifat buruk, yaitu ghibah, suka membicarakan orang lain, membicarakan temannya, hasad, iri, dusta. Ini sifat-sifat yang akan melekat. Yang paling parah nanti itu akan menimbulkan dosa. Karena apa? Karena tindakan kita itu akan dicatat oleh malaikat Allah. Yang kedua materi kita adalah amal soleh. Nanti akan dibahas tentang amal soleh, pengertiannya, kemudian macam-macamnya, hikmahnya. Apa itu amal soleh? Yaitu perbuatan baik yang disertai niat ikhlas karena Allah. Semua perbuatan baik kita, baik terhadap diri kita sendiri, orang lain, ya, kita tujukan semuanya karena Allah dengan niat ikhlas ridhoillah. Insya Allah nanti akan dapat pahalanya dan semuanya kembali pada diri kita. Apa yang kita tanam maka kita tuai. Dalil tentang amal soleh ini dijelaskan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal solih, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita beramal solih ikhlas karena Allah, insya Allah tempatnya adalah di surga bersama dengan orang-orang yang beriman. Macam-macam amal soleh ada 3. Yang pertama amal soleh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu menjadi orang yang bertakwa, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti sholat,
ya. Kemudian mengaji itu termasuk takwa. Kemudian sabar dalam segala ujian dan istiqomah dalam semua perbuatan baik. Yang kedua adalah terhadap diri sendiri, yaitu menjaga diri dari sikap buruk dan tercela, dari ghibah, dari iri, dengki. Kemudian selalu positive thinking dan selalu beribadah pada Allah. Kemudian terhadap orang lain, yaitu birrul walidaini, berbakti pada kedua orang tua, menghargai dan menghormati orang lain, menghindari ghibah dan mencari-cari kesalahan orang lain. Itu adalah termasuk terhadap orang lain. Syarat amal soleh ada 2. Yang pertama ikhlas. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah mengharap imbalan. Yang penting kita niatkan karena Allah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi jangan terlalu berharap. Yang penting niat karena Allah. Bismillah karena Allah. Biridhoillah. Kemudian yang kedua adalah syaratnya adalah ittiba, sesuai dengan contoh Rasulullah. Rasulullah adalah tauladan uswatun hasanah yang paling mulia. Maka apapun yang dilakukan Rasulullah itu adalah yang biasa kita contoh. Rasulullah menghormati orang lain. Kita juga bisa mencontoh Rasulullah, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana akhlak beliau terhadap orang lain. Kita bisa mencontohnya. Terakhir, pesan saya untuk kalian, hidup adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah dengan selalu bersyukur dan selalu berinovasi untuk menjadi pribadi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Mari kita semua menjadi orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang diridhai Allah. Jadi tugas kalian adalah belajar dengan rajin. Tunjukkan bahwa kalian memang hebat. Kalian adalah penerus kami, penerus Islami yang memang berakhlak mulia, berilmu, beriman kuat. Sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.